Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi untuk membahas materi Matematika 1. Pada kali ini kita akan membahas untuk persamaan garis lurus. Nah, mari kita bahas ya. Oke, di sini ada materi graph of an equation. Di sini adalah materi untuk mata kuliah Matematika 1 dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Anisiti Nurhayat. Sebelumnya itu apa sih gitu ya, persamaan garis lurus itu apa sih? What is a straight line equation? What are the properties of straight line equation? Jadi apa aja sih eh eh, yang dimaksud apa sih yang dimaksud dengan persamaan garis lurus? Terus itu bagaimana sifat-sifatnya gitu ya? Properties of a straight line equation itu bagaimana sifat-sifat garis lurus? Terus itu eh, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada nggak gitu ya. Nah, jadi persamaan garis lurus itu adalah kita memiliki suatu persamaan di mana nanti itu bisa untuk menghitung suatu problem, suatu permasalahan seperti itu studi kasus dan nanti kita bisa melihat titik optimalnya itu di mana. Misalnya seperti itu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya adalah penjual kue gitu ya, penjual kue misalnya yaitu risoles misalnya gitu. Nah, saya mempunyai kedai risoles seperti itu di mana pada saya menghitung profit setiap bulan. Nah, di mana misalnya profit bulan Januari itu saya memiliki profit 1 juta, misalnya profit bersih gitu ya selama 1 bulan itu 1 juta. Lalu di bulan kedua profitnya naik menjadi 1,5 juta. Di bulan ketiga menjadi 1,7 juta dan di bulan keempat misalnya naiknya meningkat sekali menjadi 3 juta dikarenakan pada saat itu adalah pada bulan puasa di mana orang-orang membutuhkan snack untuk berbuka puasa seperti itu. Nah, di situ nanti bisa ditarik bersama, bisa kita membuat persamaan. Jadi misalnya untuk melihat profit gitu ya, untuk melihat kenaikan profit atau penurunan profitnya. Profitnya ini naik atau enggak sih? Nah, seperti itu. Dengan persamaan misalnya kita modalnya berapa baru menjadi misalnya dengan modal 500.000 itu menjadi berapa risoles, terus nanti terjualnya berapa menghasilkan profit berapa seperti itu. Ini nanti menjadi persamaan dan setiap bulannya misalnya kita plotkan ke dalam persamaan itu akan menjadi dia menjadi garis seperti itu. Nah, itu adalah persamaan garis lurus di mana bisa jadi itu tidak selalu naik untuk profit tadi itu bisa jadi dia itu menurun bisa juga meningkat seperti itu. Nah, ini bisa juga. Nah, inilah contoh-contoh dari penggunaan atau manfaat dari persamaan garis lurus. Jadi a straight line graph is a visual representation of a linear function. Jadi fungsi linier. Jadi eh, fungsi linear itu salah satunya kita bisa menyelesaikan dia dengan persamaan garis linier seperti itu. Lalu sebelum kita ke persamaan garis linier, kita harus paham dulu yang dimaksud dengan gradien. Jadi di dalam persamaan garis linier itu ada gradien. Uh, before before we are going into the straight line equation, you should first understand about gradients. Why gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke persamaan garis, kita harus paham dulu nih tentang gradien. Kenapa sih seperti itu ya? Nah, coba kita lihat nih. Di sini ada gambar menara Pisa yang ada di Italia seperti itu. Nah, gradien itu adalah kemiringan. Jadi posisi kemiringan menara ini tuh disebut dengan gradien. Jadi dia yaitu perbandingan. Jadi gradien itu merupakan besarnya perbedaan antara tinggi Y, tinggi sumbu Y itu adalah tinggi dibanding besarnya perbedaan datar yaitu di sumbu X. Jadi itu adalah gradien. Berapa sih sisi kemiringannya? Berapa sih tingkat kemiringan dari menara Pisa ini? Seperti itu. Dan ini juga berlaku untuk semua kemiringan, baik itu kemiringan tangga, kemiringan genteng rumah, seperti itu ya, dan lain sebagainya. Kemiringan jalan, nah, seperti itu. Itu disebut dengan gradien atau kemiringan garis suatu garis seperti itu. Nah, di sini the gradient of a line can also be positive or negative. Jadi gradien itu bisa positif ataupun negatif. If the line rise from left to right, then the gradient is positive. Nah, jika garis itu dari kiri ke kanan, maka dia itu kiri ke kanan ke atas, ketika kiri ke kanan seperti itu berarti itu dia positif.
Lalu, conversely, if the line goes down from left to right, then the gradient is negative. Nah, seperti itu. Ini adalah grafik untuk gradien. Jadi persamaan gradien adalah M sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 minus dibagi dengan X2 min X1. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari gradien positif dan negatif. Jadi dia kalau dari kiri ke kanan, maka dia di sini positif, gitu ya. Baru kalau dari kanan ke kiri berarti dia negatif seperti itu. Lalu di sini ada what does it stand for? Jadi untuk apa sih kita mengetahui kemiringan gitu ya. Jadi di sini ada Y sama dengan MX plus B. Nah, jadi di sini eh Y ini menunjukkan bahwa how far up, X-nya how far along, dan M adalah slope or gradient. How steep the line is. And B is equal to value of Y when X equal to 0. Seperti itu. Nah, jadi di sini adalah ini adalah untuk kita gimana sih cara untuk melihat gradien gitu ya. Jadi di sini ada misalnya ada persamaan garis yang sudah dihitung seperti itu, maka titik yang bersinggungan ini, titik yang tepat gitu ya, ini adalah B, ini kan yang bersinggungan di titik 1, seperti itu adalah B, lalu kemiringan ini adalah M. Seperti itu, inilah gradien. How do you find M and B? Nah, ya, jadi B is easy. Just see where the line cross the y-axis. Nah, jadi kita untuk tadi melihat B itu ini di mana sih yang yaitu di titik Y yang dia berhimpitan di titik Y. Nah, itu adalah nilai B-nya yang eh, dia misalnya melewati itu di titik Y-nya itu yang berapa seperti itu. Lalu untuk M, the slope itu need some calculation. Untuk mencari M itu butuh sama dengan change in Y dibagi change in X adalah yaitu eh, ini apa perubahan gitu ya titik titik Y pertama apa itu apa perubahan dari titik Y pertama ke titik Y kedua dibagi dengan perubahan dari titik X pertama dibagi dengan titik X kedua. Nanti akan lebih paham jika kita langsung masuk ke contoh soal. Knowing this, we can work out the equation of a straight line. Jadi nah jadi di sini contohnya, ini contoh. Jadi di sini misalnya M sama dengan 2/1 sama dengan 2. Dari mana, Bu? Nah, jadi M tadi kan rumusnya adalah M tadi rumusnya adalah delta Y min delta X atau sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Nah, jadi di sini Y-nya itu di sini ini tingginya ini yang kuning ini adalah 2, di mana yang X-nya itu adalah 1 nih di sini. Ini titiknya di sini titik yang berhimpitan dia adalah di 1, lalu itu di sini di ke atas itu dia di ini di in. Nah, jadi dari 1 ke 3 ini dia adalah 2, naiknya 2. Terus itu untuk lebarnya yang X-nya adalah 1. Seperti itu. Dan ini diambil garis yang orange, habis itu yang di sini dari atas juga diambil, nah baru di sini titik potongnya, lalu di sini jaraknya di sini adalah 1 dan tingginya Y-nya adalah 2, X-nya adalah 1. Jadi sama dengan 2. Lalu B-nya berapa? Nah, B-nya tadi di sini titik yang menyentuh berhimpitan langsung dengan sumbu Y, yaitu 1, value of Y when X equal to 0. Jadi B itu adalah nilai Y. Jadi nilai Y ya. Jadi dia X-nya pasti di 0 dan tadi titik apa garis di mana dia itu di titik Y itu, di garis Y itu yang dia titiknya itu pas gitu, plek gitu. Nah, itu di 1 atau di 2 atau di 3 seperti itu. Pada contoh kasus ini adalah di 1. Putting that into Y equal to MX plus B gets us Y equal to 2X plus 1. Seperti itu. Nah, jadi ini persamaannya adalah tadi dimasukkan. Tadi persamaannya adalah Y sama dengan MX plus B. Jadi M-nya Y sama dengan persamaan dari gambar ini adalah Y sama dengan MX plus B. Itu tinggal kita masukkan putting that into nih. Persamaannya adalah Y equal to MX plus B. Nah, jadi Y sama dengan M-nya adalah 2, 2X plus B. B-nya adalah 1. Jadi Y sama dengan 2X plus 1. Gitu. Lalu with the equation we can know
choose any value for X and find the matching value for Y. Nih, for example, when X is 1, nah jadi ini kita masukkan. Jadi kita pilih nih, kita cari nih nilai yang dekat di situ. Nah, jadi untuk misalnya X-nya tadi kan persamaannya adalah Y sama dengan 2X plus 1 gitu ya. Selanjutnya, jika kita punya X-nya itu 1, Y-nya itu berapa nih gitu untuk titiknya gitu ya. Lalu kita tinggal masukkan Y sama dengan 2 dikali 1, tadi X-nya diganti dengan 1 plus 1 sama dengan 3. Sehingga jika X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 3. Seperti itu. Nah, atau itu ini untuk melihat apakah tadi kan saya ada soal tuh bentuknya grafik gitu ya. Itu kita dapat tuh tadi yang dari rumus-rumus tadi persamaannya. Baru untuk melihat apakah persamaan kita itu betul atau tidak, kita bisa melakukan hal-hal seperti ini, yaitu mengecek dengan titik permisalan titik-titik X yang mendekati, misalnya seperti itu. Jadi kita coba mulai dari X sama dengan 1. Or we could choose another value for X as 7. Nah, jadi dari grafik ini kita bisa memilih nilai X lain. Bisa X-nya mulai dari 1 sampai tak terhingga gitu ya. Sampai tadi langsung titik keduanya adalah X-nya sama dengan 7. Tinggal disubstitusikan. Y sama dengan 2 dikali 7 plus 1 sama dengan 15. Jadi kalau nilai X-nya 7, maka Y-nya sama dengan 15. Seperti itu. Jadi semakin besar X-nya, maka semakin besar juga nilai Y-nya. Gitu. Lalu ada definition and properties of straight line equation. Jadi a straight line equation is a two variable linear equation with two unknown variables. The properties of straight line equation are, jadi ada 4 sifat-sifat persamaan garis lurus, yaitu yang pertama, equation of straight lines that are parallel to each other. Parallel to each other. Ini sifatnya adalah saling sejajar. Yang kedua, yaitu equation of straight lines that are mutually perpendicular. Nah, ini adalah saling tegak lurus. Mutually perpendicular. Ini saling tegak lurus. Yang ketiga, yaitu equation of straight line that coincide with each other. Ini coincide with each other, yaitu saling berhimpitan. Yang keempat adalah equation of intersecting straight lines. Nah, jadi di sini adalah garis lurus yang saling berpotongan. Jadi ada 4 sifat persamaan garis lurus. Yang pertama saling sejajar, yang kedua saling tegak lurus, saling berhimpitan, dan saling berpotongan. Ini adalah sifat-sifat dari persamaan garis lurus. Lalu straight line equation formula. Nah, di sini adalah formula untuk persamaan garis lurus. Basically, straight line equation have two form. The first is the implicit form and the second one is explicit form. Jadi ada dua persamaan atau equation yang ada, yaitu ada persamaan implisit dan ada persamaan eksplisit. Implisitnya adalah 2x min y plus 1 sama dengan 0, misalnya seperti itu. Eksplisitnya tadi, yang y sama dengan mx plus b. Nah, jadi yang paling banyak digunakan dan banyak disukai seperti itu, yaitu yang y equal to mx plus b. Seperti itu. Straight line equation formula, ini lanjutannya. There are two ways to find the equation of straight line. First, if the gradient and one of the intersection points are known. And the second is if two or more points are known. Jadi yang pertama itu kita bisa mencari persamaan garis lurus itu pertama dengan jika gradient dan intersection pointnya itu diketahui. Dan yang kedua itu jika 2 atau lebih titik itu diketahui. Itu bisa untuk mencari formula dari persamaan garis lurus. Nah, yang pertama, determine the equation of a straight line if the gradient m and one of the point on the line are known. Y min y1 equal to m x minus x1. Seperti itu. And second one is determine the equation of a straight line if two points on the line are known. Jadi yang pertama ini, jika tadi gradiennya diketahui, maka persamaannya y min y1 sama dengan m dikali x min x1. Itu. Lalu jika titik yang diketahui, 2 titik atau lebih yang diketahui, maka bisa dicari dengan y min y1 dibagi y2 min y1 sama dengan x min x1 dibagi x2 min x1.
Selanjutnya, nanti akan lebih jelas kalau saya memberikan contoh soal gitu ya. Selanjutnya, how to draw a function graph. Nah, bagaimana sih kita menggambar garis gitu ya, menggambar grafik dari fungsi seperti itu. Lalu first start with a blank graph like this. Jadi kita punya grafik sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini nanti mudah kalau teman-teman itu punya buku kotak-kotak seperti itu. Kan ada buku matematika, buku kotak-kotak matematika itu bisa digunakan untuk menggambar, membantu agar lebih cepat pada saat kita menggambar. It has X values going left to right and Y values going bottom to top. Nah, jadi kalau X-nya itu adalah yang ini mendatar ya, yang ke samping seperti ini, Y-nya itu yang ke atas. Yang Y values going bottom to top seperti itu. The X-axis and Y-axis cross over where X and Y are both zero. Lalu selanjutnya kita bisa plotting point. A simple but not perfect approach is to calculate the function at some points and then plot them. Nah, jadi di sini simple gitu ya. Kita calculate fungsinya itu, lalu kita plotkan titik-titiknya. A function graph is the set of point of the values taken by the function. Nah, contoh tadi ini yang pertama kita buat grafik sumbu X dan sumbu Y-nya, baru kita plotting point yaitu dengan memasukkan angka-angka di persamaan seperti itu. Ini contohnya. Kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat minus 5. Let us calculate some point. Nah, kedua kita tadi dengan langkah kedua kita melakukan kalkulasi. Kalkulasi ke beberapa nilai X ke dalam persamaan. Jadi kita mulai tadi misalnya titik pertama kita ambil minus 3. Seperti itu. Lalu tinggal kita masukkan berapa sih nilai Y-nya ya. Kalau X-nya itu minus 3, nilai Y-nya berapa? Berarti Y sama dengan X kuadrat minus 5. X-nya diganti dengan minus 3. Jadi minus 3 kuadrat minus 5. Minus 3 kuadrat itu berarti minus 3 kali minus 3 adalah 3 kuadrat 9. 9 min 5, 4. Nah, ini maaf ini tipe ini adalah minus 4. Seperti itu. Ini tipe ya. Jadi ini adalah titiknya 4. Jadi di sini ini titik yang ini minus 3,4. Jadi X-nya minus 3, Y-nya adalah 4. Lalu di sini untuk X-nya 1 itu Y-nya sama dengan 1 kuadrat minus 5, minus 4. Seperti itu. Lalu, Bu, gimana caranya kita mengambil titik pertama, nilai X pertama gitu ya, menentukan ini kan langsung menentukan minus 3 gitu, dimulai dari minus 3. Nah, itu kita lihat dari persamaannya. Kan persamaannya Y sama dengan X kuadrat minus 5. Berarti dia di sini bisa sedikit di sekitar minus 5. Kita bisa ambil minus 3, kita bisa ambil minus 2, seperti itu. Atau kita bisa mulai dari nol, mulai dari minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, lalu nanti 1, 2, 3, 4, 5 itu juga bisa seperti itu. Nah, di sini diambil skalanya itu naik 3 poin gitu ya. Lalu X-nya 1, X-nya 0, X-nya 5. Lalu didapatkan nilai Y-nya sehingga didapatkan titik. Nah, ini diplotkan. Di sini kita belum lihat nih dia nih bentuk grafiknya apa gitu ya. Lalu, nah, not very helpful yet dari grafik yang ini itu not very helpful. Jadi tidak terlalu membantu. Let us add some more point. Jadi semakin banyak titik yang kita gambar, semakin banyak titik yang kita plot, maka grafik kita itu akan semakin membentuk dan akan semakin memberikan gambaran ke kita. Grafik ini bentuknya apa ya gitu. Jadi ini tadi dimasukkan banyak titik titik lainnya gitu ya, titik 3, X-nya 3, 4 seperti itu. Jadi dia terlihat dan bisa membentuk grafik. Looking better, we can now guess that plotting all the points will look like a nice parabola. Nah, jadi di sini grafiknya membentuk grafik parabola seperti itu. Nah, di sini nanti cara membacanya ini misalnya tadi profit gitu ya. Misalnya kita bawa ke contoh profit gitu. Ini misalnya nilai X-nya itu adalah modal misalnya, terus Y-nya itu adalah produk yang ada gitu ya.
produk yang jadi seperti itu, maka bisa dilihat profitnya gimana. Misalnya modalnya besar, produknya kecil, berarti dia akan turun nih keuntungannya. Misalnya seperti itu. Misalnya X-nya 2 gitu ya, modalnya 2.000, tapi dia hanya bisa eh, maaf, misalnya modalnya 200.000, tapi dia hanya bisa memproduksi misalnya sedikit jumlah piece-nya. Y-nya ini misalnya adalah jumlah yang bisa jumlah hasil produknya gitu ya. Nah, maka dia ada di bawah nih negatif seperti itu. Maka dia profitnya negatif seperti itu. Nah, jadi itulah persamaan garis lurus. Nanti akan lebih paham jika kita eh, kita mengambil lagi contoh-contoh lainnya. Tipsnya, we should try to plot enough points to be confident in what is going on. Jadi kita harus menggunakan banyak poin untuk kita plotting agar kita lebih percaya dengan tadi grafiknya seperti itu. So plotting some point is useful but can lead them to mistakes. Nah jadi tapi ada negatifnya juga, kita menggunakan banyak titik poin gitu ya, tapi juga bisa itu menyebabkan kesalahan. Nah, kita karena terlalu banyak perhitungan gitu ya, sehingga menyebabkan banyak error. Lalu selanjutnya, nah di sini tadi yaitu positif and negative slope. Tadi jadi gradien itu ada positif dan negatif. Contohnya, going from left to right, the cyclist has to push on a positive slope. Seperti itu. Jadi misalnya turun, ini negatif slope gitu ya. Baru kalau yang naik, misalnya kita pesepeda gitu ya. Kalau turun itu adalah negatif. Kalau kita naik itu adalah positif. Seperti itu. Example, nah ini example-nya tadi. M is equal to negative 3 per 1. Jadi di sini M-nya tadi yang titik yang berhimpitan ya. Jadi Y-nya adalah yang di titik berhimpitan. Di sini. Terus di sini titik yang berhimpitan itu ini. Ya, ini garis yang berhimpitan di sumbu Y. Dan juga di sini ditarik. Di sini yang berhimpitan lagi. Yang di sini. Di satu ini. Jadi ini jaraknya adalah -3 ya. Terus di sini lebarnya itu adalah 1 untuk X-nya. Perbedaannya. Jadi Y2 min Y1, terus X2 min X1. Seperti itu. B-nya sama dengan 0. B-nya karena di sini adalah 0. Dia berhimpitannya di 0. Jadi di sini 1, 2, 3. Jadi -3. Diambil titik yang berhimpitan. Jadi kalau nanti kalian menggambar, nanti kan ada di garis di buku kotak-kotak gitu ya. Nah, itu nanti yang dia berhimpitan gitu, yang berhimpitan, yang menempel. Garis itu yang menempel di titik yang pas gitu. Jadi yang diambil ini titik yang pas di sini. Jadi bukan bukan yang di tengah-tengah garis seperti ini, tapi yang ada di titik potongnya. Gitu. Then give us, di sini jadi persamaannya, y is equal to negative 3x plus 0. We do not need the zero, so jadi biasanya di dalam matematika, zero itu tidak ditulis seperti itu ya. Jadi persamaan garisnya adalah y sama dengan minus 3x. Jadi sama dengan min 3x. Nah, ini ya, contoh yang ketiga yaitu ada vertical line. What is the equation for a vertical line? Jadi the slope is undefined and where does it cross the y-axis? Jadi vertical line itu dia tidak punya kemiringan karena dia lurus gitu ya. Jadi tidak punya kemiringan. In fact, this is a special case and we use a different equation. No, bukan y sama dengan bla 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 lagi, but instead we use x sama dengan bla bla bla. Contohnya seperti ini. Jadi di sini langsung nilai X. Ini dia ada di titik X, gitu ya. X sama dengan 1,5. Every point on the line has X coordinates 1.5. That is why its equation is X equal to 1.5. Seperti itu. Rise and run. Jadi sama kurang lebih dengan negatif and positif gitu ya. Sometimes the word rise and run are used. Rise is how far up. Jadi seberapa jauh dia gitu, seberapa jauh perubahan titik X yang ada di titik X. Run is how far along. Jadi seberapa tinggi, seberapa banyak gitu ya peningkatan gitu, peningkatan perubahan di titik Y seperti itu. And so the slope M is M equal to rise per run. Oke, thank you very much untuk perhatiannya.
Kita selamat mencoba untuk latihan-latihan soalnya. Insya Allah nanti saya berikan latihan-latihan soal agar teman-teman dan juga sedikit games atau kuis di kelas gitu ya. Jadi teman-teman bisa lebih mengerti bagaimana sih cara mendapatkan persamaan garis lurus, bagaimana sih cara mendapatkan gradien seperti itu. Oke, see you in the next materi. See you next time and stay healthy, stay focused, and keep fighting and always success. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.